jalan kok dia teriak-teriak saya datang. Rohin apa dia? Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Ya, jadi keluarga atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan. Selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Kalian tahu yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Belum selesai permasalahan antara Loli dengan Nikita Mirzani, kini suatu kehebohan justru kembali terjadi, yang mana ibu asuh Loli di London, yakni Mami Eda, kini muncul lagi. Bukan tanpa sebab, kemunculan Mami Eda kali ini lantaran dirinya geram dengan tindakan Nikita Mirzani yang menyebut dirinya dengan sebutan kaum Rohingya. Sontak saja, Mami Eda yang mendengar hal tersebut langsung mendidih ketika Nikmir seakan kembali mengibarkan bendera perang terhadapnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani dengan Mami Eda juga sempat terlibat cekcok. Lantaran Niki pernah juga menyebut Mami Eda dengan sebutan wanita jalanan karena diduga sekongkol dengan Loli yang kala itu memilih tinggal bersamanya. Seperti dejavu, permasalahan ini pun kembali terjadi, yang mana lewat unggahan video, Mami Eda turut melampiaskan amarahnya karena Niki dianggap sudah kelewatan. Ya, jadi keluarga atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan. Selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound, kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang di jalan kok dia teriak-teriak saya ke roh. Apa dia? Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang dia pun tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Ya, jadi kalian jangan terkecoh. Jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga itu, jadi kontennya adalah kebohongan yang hakiki ya. Jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu ya. Karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash, selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Makanya laki-laki siang ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik, screenshot, posting di television. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirzani, kalian harus cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah, perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Diketahui, awal mula Nikita Mirzani menyinggung Mami Eda ialah di saat aktris yang berperan dalam film Comic Age itu turut menyindir Fadel Bajide yang diduga telah menghancurkan pendidikan Loli saat berada di London.
Bahkan dalam statementnya, Nikita Mirzani menyangka jika kekasih anaknya itu masih memiliki hubungan saudara dengan Mami Eda, yang saat itu memberikan fasilitas tempat tinggal untuk Loli. Dan menurut pandangannya, Niki memaparkan jika Mami Eda dan Fadel dianggap sebagai dalang kaburnya Loli dari kewajibannya sebagai seorang siswi sekolah ternama di London. Dan sejak itulah, Nikita Mirzani pun semakin geram dengan Fadel yang kerap dipanggilnya dengan sebutan tukang semir. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya, ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang, ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu, pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak tersebut, si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam. Ya, kalian telaah lagi, ya, bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu. Ya, keluarga Kang Semir, mudah-mudahan kamu baca, kamu dengar live IG saya, ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Rohingya, ya Rohingya. Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga, saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Tidak lepas dari hal yang berbau kontroversi, sosok Nikita Mirzani juga sempat menggemparkan jagat dunia maya setelah dirinya menutup rapat pintu damai dengan Loli. Bahkan sebelumnya, Nikita Mirzani secara gamblang menyebut jika dirinya sudah benar-benar tak menganggap Loli sebagai anaknya lagi. Nikita Mirzani tak segan-segan akan menempuh jalur hukum jika Loli kembali menyangkut pautkan namanya dalam masalah apapun. Lantas, benarkah mengeluarkan Loli dari kakak merupakan keputusan yang terbilang tepat setelah Loli diduga telah melakukan penipuan kepada pihak endorse? Jadi, apapun yang sudah keluar itu, yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Nah, kalian nikmati
apa yang sudah kalian lakukan, ya kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten. Saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi, karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu ya harus yang benar, tidak boleh dikarang-karang tuh, tidak boleh. Kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja. Gue dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet, sumpah. Gue dia yang dikeluarin di kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Gue biasa aja. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa dicari apa nanti yang akan diomongin. Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbarui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami, jadi lebih banyak anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu let go mati aja lah. Nanti siapa yang dapat? Bukan karena apa, ada warisan. Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Nggak mau kayak gitu. Kasian anak-anak gue nanti, kasian keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasian gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur. Jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya. Maksudnya gue pengen lihat anakku juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Di balik peliknya masalah, sudut pandang berbeda justru terlihat dari sikap Nikita Mirzani yang digadang-gadang masih peduli dengan Loli. Ia meski sudah menyatakan jika dirinya tak lagi menganggap Loli sebagai anaknya, belakangan sikap Niki seakan menunjukkan jikalau dirinya masih peduli dengan putri sulungnya itu. Hal itu terlihat di saat aktris yang akrab disapa dengan panggilan Nyai itu seolah memberikan komentarnya terhadap berbagai masalah yang dialami oleh Loli. Lantas, benarkah secara tak langsung Nikita Mirzani masih peduli dengan Loli? Ketemu, lalu ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadangkala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish ke halayak umum. Biar bagaimanapun anak yang sudah besar, kategorinya sudah masuk di dewasa awal atau remaja akhir ya, itu kan mereka juga punya privasi, ingin sedang membangun kehidupan pribadinya sendiri gitu. Sikap-sikap yang dilontarkan oleh orang tua juga harus tetap berpegang atau berpedoman untuk menghargai si anak tersebut gitu. Pastikan bahwa sikap atau kata-kata yang kita lontarkan sebagai orang tua sebagai bentuk penghargaan terhadap
privasi dan kehidupan si anak, terhadap pilihan-pilihan si anak gitu ya. Jadi pastikan bahwa yang disampaikan oleh orang tua juga jangan sampai terkesan memang membongkar aib anak gitu ya. Karena biar bagaimanapun nanti masalahnya tidak selesai, tapi justru akan menimbulkan permasalahan baru yang pastinya akan semakin membuat hubungan antara orang tua dan anak makin renggang dan menjauh. Bisa jadi selama ini terlihat harmonis, terkesan harmonis karena anak tidak memiliki daya untuk melawan, gitu ya. Dia menekan perasaannya, kebutuhannya hanya sebatas agar segala kebutuhannya terpenuhi oleh orang tua, gitu ya. Tapi lalu pada saat diberikan kesempatan untuk bisa bebas, gitu ya, punya otonomi, maka si remaja ini lalu menunjukkan rasa berdayanya, rasa ingin rasa otonominya gitu ya, untuk lebih mandiri mengambil keputusan, bertindak gitu ya, atau bersikap. Nah, ini yang seringkali bisa jadi membuat orang tua juga kaget gitu. Kok tiba-tiba anak aku yang semula nurut, kok tiba-tiba melawan gitu. Padahal bisa jadi ini muncul karena memang selama ini tidak ada dialog. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.